Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabbul arabi wal ajam. Summa salatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang telah hadir di studio NU TV Turen, Gus Mikhron Zubaidi. Sehat Gus? Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi senantiasa sehat Gus. Amin. Dohiran babatinan. Amin. Supaya bisa terus bergabung dengan NU TV Turen. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, muslimin, muslimat, nahdi, nahdiyat, bertemu kembali dengan NU TV Turen dalam ngaji online MBC NU Turen yang dipancarkan melalui channel YouTube NU TV Turen. Oleh karenanya, sebelum kami berlanjut dengan ngaji bersama Gus Mikhron Zubaidi, kami harapkan panjenengan ikhlas untuk bersedekah dengan subscribe, tekan tombol loncengnya, klunting, agar kita terus bisa berbagi melalui channel ini. Baiklah para pemirsa yang budiman, nahdiyin, nahdiyat, muslimin, muslimat, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan tujuan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini betul-betul bisa kita capai, kita raih. Dalam kehidupan kita banyak ada generasi anak-anak, ada generasi remaja, ada generasi muda, ada generasi tua, ada yang milenial dan ada yang generasi kolonial ya Gus ya. Kalau seperti saya kan kolonial ini Gus. Kalau jenengan bersama kru NU TV Turen ini adalah generasi milenial, katakanlah masih pemuda. Lah ini mohon Gus diuraikan nanti pentingnya generasi milenial atau kalangan kaula muda ini di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, juga di dalam pembangunan serta di dalam kehidupan bernegara. Monggo Gus, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Solihin, pemirsa NU TV semuanya yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Bapak Solihin kepada kami terkait dengan peranan generasi muda di dalam perjuangan, di dalam pembangunan, saya akan mengutip salah satu dawuh yang mengatakan bahwasanya syubbanul yaum rijalul wad, bahwa pemuda saat ini pasti akan menjadi pelukis daripada masa depan, gambaran daripada masa depan bangsa dan negara. Dari sini bisa kita jelentrehkan bahwasannya begitu pentingnya peranan daripada muda-mudi di dalam ikut serta andarbeni pada perjuangan, baik itu melalui organisasi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Bung Karno, yang pada saat itu beliau mengatakan, beri aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya para pemuda, betapa pentingnya anak muda-muda ini untuk betul-betul bisa bagaimana ikut bersemangat di dalam berjuang, bersemangat di dalam membangun tanah kelahiran kita ini, bagaimana kemudian agama, bangsa dan negara betul-betul bisa diwarnai oleh geliat kreativitas daripada muda-mudi kita.
Dulu kula teringat sejarah Bapak Solihin bahwa pada saat NU dilahirkan kemudian muncul juga tokoh-tokoh muda, termasuk tokoh-tokoh muda itu adalah putra daripada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, panjenenganipun Kiai Wahid Hasyim. Beliau adalah tokoh muda yang sangat energik, tokoh muda yang sangat berpengaruh, bahkan beliau juga termasuk di dalam tim BPUPKI, ngaten nggih, BPUPKI atau PPKI, yang mana dalam waktu itu beliau juga termasuk salah satu tim yang merumuskan bagaimana kemudian Pancasila ini bisa menjadi dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andaikan pada saat itu tidak muncul sosok-sosok seperti Kiai Wahid Hasyim dan sosok-sosok pemuda yang lain, mungkin sampai saat ini kita tidak bisa merasakan yang namanya kemerdekaan. Karena bagaimanapun fatwa daripada para sesepuh ketika kemudian tidak dilanjutkan oleh gerakan daripada para pemuda yang memang betul-betul mau sam'an wa ta'atan kepada para kiai-kiai kita, maka perjuangan, keberhasilan, kesuksesan daripada perjuangan yang kita lakukan selama ini, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mungkin tidak akan bisa berhasil dan bisa kita rasakan saat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya para pemuda, betapa pentingnya generasi-generasi muda. Khususnya kami berpesan kepada generasi muda yang ada di zaman saat ini, bahwa zaman saat ini adalah zaman yang sudah sangat kompleks, bainal haq wal batil, ini seakan-akan sudah sangat sulit sekali untuk dibedakan. Kadang-kadang terbungkus sesuatu yang baik akan tetapi ternyata menyimpan tujuan yang tidak baik. Maka muda-mudi saat ini butuh ada 3 hal yang harus dilakukan agar supaya betul-betul bisa sukses zahiran wa batinan, bisa sukses dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian usia muda ini betul-betul digunakan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tentu adalah ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang bersanad kepada para guru-guru kita, sehingga intisari daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun peradaban. Nah, niki sebelum saya lanjutkan kunci sukses niki, Rasulullah ini tidak hanya sekedar membangun Islam saja, akan tetapi membangun peradaban yang madani. Terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat beliau berada di Makkah, Islam pada waktu itu tidak begitu berkembang dengan baik. Kan tapi ketika kemudian beliau hijrah ke Madinah, ketika kemudian kenapa dikatakan Madinah? Madinah niki artinya adalah sebuah kota. Sebuah kota berarti kalau dikatakan sebuah kota atau negara kecil atau apapun itu berarti tersistem dengan baik. Dari begitu kemudian bisa kita pahami bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian membuat sistem ketatanegaraan di sana, sehingga muncul satu sistem yang baik, bukan yang baku bahasanya, yang baik, yang kemudian mampu untuk menjadi batu loncatan dan jembatan bagaimana kemudian Islam ini bisa berkembang semakin pesat. Makanya kenapa ketika beliau hijrah ke Madinah, baru kemudian di Madinah Islam bisa begitu berkembang dengan pesat. Nah ini tentu atas rahmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada hikmah di baliknya kenapa kemudian di Makkah Islam tidak begitu berkembang, kemudian di Madinah berkembang. Bahkan kemudian kita kenal ketika beliau di Madinah ada bahasa kumpulan-kumpulan pemuda yang kemudian diistilahkan dengan Ansarullah, yakni penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lah dari sini bisa kita lihat begitu hebatnya pemuda, pengaruhnya di dalam noponam ini, di dalam ya Allah, di dalam mewarnai daripada perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW niki menyatakan diri bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling mendukung itu adalah para pemuda-pemuda. Bahkan sesepuh-sesepuh daripada kaum Quraisy ini banyak yang tidak mempercayai dan mengimani, akan tetapi para pemuda-pemuda seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan lain sebagainya, beliau adalah pemuda-pemuda yang energik di zaman itu. Ini adalah menjadi pasukan-pasukan
di kiri kanan Nabi Muhammad SAW. Saya teruskan terkait dengan kunci sukses menjadi pemuda yang sukses zahir batin, sukses dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah di masa muda harus betul-betul diwarnai dan diisi dengan thalabul ilmi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu dan wawasan yang luas, maka pasti akan muncul kreativitas. Dengan ilmu dan wawasan yang luas, pasti muncul banyak sekali cita-cita, dan cita-cita itu akan semakin tinggi. Saya contohkan saja, anak umur 7 tahun, anak umur 6 tahun dengan keilmuan yang terbatas. Ketika kemudian kita kasih uang 10.000, 20.000, mungkin pikiran mereka, oh ini saya belikan permen, ini saya belikan jajan dan lain sebagainya. Kan tapi ketika ilmunya sudah bertambah di umur 15 tahun, di umur 20, 25 tahun, maka uang 15.000, 20.000 pasti akan diberikan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar jajan, daripada hanya sekedar permen. Ini menunjukkan bahwasanya luasnya ilmu, luasnya wawasan ini nanti akan menentukan kemana sikap dan arah kita. Semakin luas ilmu kita, sikap, arah dan cita-cita kita akan semakin tinggi. Maka yang pertama kunci suksesnya adalah harus memperbanyak thalabul ilmi, khususnya adalah thalabul ilmi di bidang-bidang ad-din, di bidang-bidang agama, di bidang-bidang yang nantinya mampu untuk menjadi benteng daripada diri kita di dalam melangkah, daripada diri kita sebagai pemuda di dalam ini menuangkan kreativitasnya. Ilmu tidak hanya terfokus pada ilmu agama, ilmu apapun sebenarnya kita tidak boleh mendikotomikan ilmu apapun ini sebenarnya masuk di dalam hazanah keislaman sebenarnya. Kalau kita katakan bahwasanya ilmu agama itu hanya berbicara terkait sholat saja atau terkait zakat saja, ini salah. Karena di dalam ilmu agama juga diajarkan bagaimana kita bisa bersosial dengan baik dengan sesama manusia. Berarti kalau bersosial dengan baik bisa ilmu pengetahuan sosialnya, kan begitu. Ini kan berarti termasuk juga bagian dari agama. Bagaimana kemudian kita bisa memahami alam ini, sehingga kemudian dengan memahami alam kita bisa memahami kebesaran Allah. Berarti ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia dan lain sebagainya kalau betul-betul digunakan dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu pun juga bisa termasuk ilmu agama juga. Ketika kita memahami fisika, ketika kita mengetahui ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya, terus dihubungkan bahwa oh begitu besarnya kekuasaan Allah lah, ini kan juga bisa menghantarkan kita menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sense ketika memang digunakan untuk hal-hal yang positif, pasti itu akan menjadi positif. Tapi kalau digunakan hal-hal yang negatif pun juga pasti akan menjadi negatif. Ilmu itu pada dasarnya sama, pada dasarnya baik. Tergantung siapa yang menggunakan dan digunakan untuk apa. Paham ilmu kimia, paham ilmu teknologi, tapi kalau kemudian dibuat untuk bom, terus bom bunuh diri, lah akhirnya menjadi sesuatu yang negatif. Tidak hanya itu saja, faham ilmu sholat, faham ilmu zakat, tapi keperuntukannya hanya untuk menyalahkan orang lain, menjustifikasi orang lain, tapi tidak dikembalikan kepada diri sendiri pun juga salah. Nah, sehingga kemudian apapun ilmu itu ketika digunakan pada jalur yang benar pasti akan menjadi benar, tapi kalau digunakan pada sesuatu yang salah pun juga akan menjadi salah. Jadi kalau diibaratkan tentara pegang bedil itu, bedil ini akan bisa menjadi jahat atau baik kan tergantung yang memegang. Tergantung yang ada di belakang bedilnya. Terus makanya satu kunci suksesnya adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi dibarengi dengan bagaimana bisa mengamalkan itu dengan baik, mengamalkan ilmu itu pada hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, ketika kita sebagai generasi muda ini sudah memiliki ilmu, tentunya ilmu ini tidak akan pernah habis. Karena Rasulullah SAW niku nggih nate dawuh bahwa kita harus menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ini menunjukkan bahwa semakin kita menuntut ilmu akan semakin banyak yang harus kita gali. Ini adalah rahasia sirri daripada ilmu.
ketika kita mengetahui satu ilmu, maka dari satu ilmu itu nanti akan bercabang menjadi berbagai macam ilmu pengetahuan. Saya contohkan saja, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang diberikan baik dari membaca, pengalaman atau apapun, yang asalnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Contoh saja, ini contoh kecil saja, gambaran daripada ilmu. Gambaran daripada ilmu itu adalah pengetahuan atau mengetahui sesuatu. Ketika kita tidak tahu yang namanya roti, terus kemudian diberitahu definisi daripada roti adalah makanan yang empuk, makanan yang empuk yang kadang-kadang rasanya manis, kadang-kadang juga tawar, kadang juga bisa asin, kan begitu. Nah, dari definisi kata ini mungkin kita sudah punya gambaran sekilas, tapi gambaran daripada ilmu yang kita dapatkan terkait dengan roti ini masih samar-samar. Baru ketika kemudian kita melihat, maka pada saat itu kita betul-betul bisa menggambarkan secara sempurna. Oh, ini yang namanya roti. Dan penglihatan apa yang kita lihat, semisal roti itu bentuknya panjang, maka apa yang kita lihat terbatas itu akan menyebabkan gambaran kita, oh roti ini berarti bentuknya panjang. Padahal ada yang bunder, ada yang sekian lah. Ini menunjukkan bahwasanya satu ilmu ini tidak cukup, harus kita kembangkan lagi. Oh ternyata roti ada yang bunder, ternyata roti ada yang kotak dan lain sebagainya. Ini dari satu kata atau satu definisi terkait dengan roti saja. Akhirnya kemudian menimbulkan satu pengetahuan, oh roti iku ono sing bunder, ono sing dawa, ono sing anu. Dereng malih ketika kemudian dikembangkan, lho kok iso dadi dawa, kok iso dadi bunder, kok iso dadi kotak, iki carane gawe ya apa. Dari bahasa roti lagi bisa menjadi ilmu lagi, yakni pembuatan roti. Lah, pembuatan roti ini kalau diruntut lagi, loh alatnya gawe apa dan lain sebagainya. Akhirnya kita mengetahui alat. Dari hanya sekedar setelah mengetahui roti. Alat pun akhirnya juga ada ilmu lagi. Bagaimana cara membuat alat inilah. Niki yang namanya ilmu itu akan selalu berkembang. Akan selalu berkembang. Maka dari itu kita tidak boleh kemudian merasa sudah punya ilmu banyak, karena masih banyak sekali khazanah keilmuan yang harus kita gali. Sehingga saya teringat sekali dengan dawuhnya Romo Yai Nurul Huda Jazuli kepada kami pada saat itu. Beliau selalu berkata bahwa orang itu dikatakan alim, alim itu adalah orang yang memiliki ilmu selama dia mau belajar. Tapi ketika kemudian dia berhenti belajar, merasa sudah banyak ilmu, fakot jahil, maka dia akan menjadi bodoh seketika itu juga. Maka selama dia belajar, maka dia bisa dikatakan orang yang alim. Nah, niki menunjukkan bahwa kita tidak boleh putus di dalam belajar. Belajar tidak hanya sekedar formalitas saja, kelas 1 sampai kelas 6 kalau SDMI, kemudian kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 sampai kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12, terus kuliah selesai. Sebenarnya tidak, karena di kiri kanan kita ini banyak ilmu yang bisa kita gali. Kembali kepada minal mahdi ilal lahdi. Makanya sepanjang hayat kita harus selalu belajar. Tidak harus berada di bangku sekolah saja, tidak harus makan bangku sekolah saja. Jadi belajar ini ya ada yang formal, ada yang non formal, dan yang paling penting ini sebenarnya kita tidak putus belajar dimanapun berada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci sukses daripada generasi muda akan menjadi sukses zahiran wa batinan adalah bagaimana kemudian membangun jaringan pergaulan yang luas. Tidak hanya luas saja, akan tetapi harus terukur dan terarah. Karena pergaulan ini, semakin luas pergaulan kita, tentu akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan sebenarnya. Akan tetapi kalau pergaulan itu tidak diperhatikan pun, kadang-kadang kita tidak terasa terjerumus pada satu pergaulan yang negatif. Dari pergaulan yang negatif, seberapa pun positif kita, seberapa besar kepositifan yang ada di dalam pikiran kita, niku kebanyakan roto-roto ketika bergaul dengan pergaulan yang negatif, itu lambat laun akan nopo bahasane terkikis dan tertular karena ada satu dawuh yang mengatakan adwal balidi ilal jalidi syariatun.
nulari wong bodoh, nulari wong negatif, orang-orang yang berpikiran negatif kepada orang-orang yang pinter, itu sangat cepat sekali. Jadi kalau kita belum kuat untuk bergaul dengan orang yang macam-macam, mungkin kita pilih dulu bergaul dengan orang-orang yang bisa untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Jadi kadang-kadang kan ngeten, sok-sok ketika kemudian saya bergaul ke sana agar supaya mereka terpengaruh. Kalau belum kuat jangan, tapi kalau memang sudah siap monggo. Kuatir terbalik. Kuatir terbalik. Kita ingin mempengaruhi mereka, jangan-jangan malah justru kita yang terpengaruh oleh mereka lah, kan begitu. Maka bukan berarti kemudian ini dilarang di dalam agama, akan tetapi ketika kita belum siap, maka lebih baik kita bergaul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Utamanya kita bisa sering minta dawuh, minta saran kepada para kiai, sering dawuh minta saran kepada para ulama dalam rangka agar supaya hati kita, pikiran kita ini menjadi hati yang bersih, pikiran yang positif, dan harokah atau tingkah laku yang mulia, memiliki akhlak dan adab itu. Dari sini tadi Gus ya, yang pertama tadi kan jenengan sampaikan untuk menjadi pemuda yang berkualitas itu kan harus berilmu ya. Berilmu. Tapi yang barusan jenengan dawuhkan adalah sering-sering minta nasihat kepada para sepuh, para kiai. Ini kan bisa juga diartikan bahwa ketika sudah cerdas, pinter pun jangan kemudian jumawa sampai melupakan dawuh-dawuh dari para guru gitu ya. Karena sekali lagi ilmu yang kita dapatkan itu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kiai ulama ini adalah warathatul anbiya. Warathatul anbiya, pewaris Nabi, bukan berarti pewaris harta benda daripada Nabi, kan, tapi pewaris daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Ilmu Nabi tentunya itu berangkat dari ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas menika. Maka secerdas apapun kita, sepinter apapun kita, kadang-kadang di dalam menggunakan ilmu itu yang paling penting. Ilmu itu ibarat sebuah alat. Dari alat itu kemudian kita gunakan untuk apa? Sebanyak apapun alat peralatan kita, perabot rumah tangga kita banyak, tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Kita punya pisau, kita punya apapun, peralatan rumah tangga, peralatan pertukangan, peralatan apapun, tapi kalau kita tidak tahu cara pakainya, maka kadang-kadang kita akan terjerumus pada sesuatu yang kurang baik. Ilmu pun juga begitu. Karena kadang-kadang ketika kita sudah dikaruniai ilmu dan kecerdasan oleh Allah, kalau ini digunakan secara liar, maka itu pun juga akan menjadi liar. Saya teringat bahwa ilmu itu bukan segala-galanya sebenarnya. Karena yang paling penting di atas ilmu ternyata masih ada, yakni al-akhlak, al-adabu fauqal ilmi, bahwa yang paling penting semuanya itu adalah adab. Saya juga sering mengatakan kepada teman-teman bahwa andaikan nilai daripada sesuatu itu adalah 0 dan 1, ini kalau di dalam dunia teknologi, ini kan biasanya kodenya pakai 0 1 kan gitu, 0 dan 1, ini saya pakai kode-kode seperti itu. Nah, kalau dikatakan 0 dan 1, maka semua hal ini sebenarnya nilainya adalah 0. Akan tetapi akhlak dan adab ini memiliki nilai 1. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, bagaimana akhlak kita kepada orang yang lebih sepuh, pun juga bagaimana akhlak kita kepada orang yang lebih muda daripada kita. Jadi jangan dikira bahwasanya orang tua tidak punya kewajiban akhlak kepada yang muda. Jadi kalau tua berarti harus ngayomi, harus bimbing, harus ini itu. Ini merupakan adab akhlak orang-orang yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sepuh kepada yang muda. Begitu ya pula juga yang muda, bagaimana kemudian menghormati yang sepuh, selalu minta pendapat, minta saran kepada yang sepuh, tawadhu kepada yang sepuh. Nah, ketika kita punya akhlak adab nilainya 1, maka kelebihan-kelebihan yang lain yang nilainya 0 itu pasti akan punya nilai juga. Kalau 0 mungkin tidak punya nilai, tapi ketika 0 itu diletakkan setelah angka 1, maka
akan menjadi 10. Kelebihan yang lain diletakkan lagi di belakangnya menjadi 100. Kelebihan yang lain diletakkan lagi di belakangnya menjadi 1000. Maka kelebihan-kelebihan itu harus dibarengi, didahului dengan akhlak dan adab kita. Jadi kita harus tetap minta saran, minta pendapat pada para kiai. Jangan mentang-mentang kita pinter kemudian kita kadang-kadang nuwun sewu kita ngritisi kiai. Nah ini adalah budaya yang kurang pas. Kita sudah merasa paling kiai, kita merasa paling pinter, kita merasa paling cerdas, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan paling bermanfaat. Lah ini adalah perasaan-perasaan yang di mana setan itu muncul di akhir-akhir, di perjuangan-perjuangan, di tengah-tengah perjuangan kita. Itu yang harus kita yang harus kita antisipasi adalah seperti itu. Niatan, ingat bahwa niatan generasi muda di dalam berjuang di NU ini adalah untuk belajar. Bagaimana kemudian generasi muda ini tidak merasa ikut andil di dalam membesarkan NU, tapi merasa bahwa panjenengan semuanya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari NU. Saya pernah berdiskusi dengan banyak daripada guru-guru kami. Hasil daripada diskusi itu adalah bagaimana kemudian sebenarnya kita berjuang di NU ini, khususnya untuk generasi-generasi muda, bukan bagaimana kita membesarkan NU, karena NU sudah besar. Karena NU sudah besar. Bukan bagaimana kemudian apa yang kita bisa perbuat untuk NU, bukan. Tapi sebenarnya adalah belajar bagaimana dari NU itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, rata-rata ini kan kita berjuang di NU, khususnya generasi-generasi muda ini lupa bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di NU biasanya itu kan kalau berorganisasi kita berhadapan dengan orang lain. Kalau berhadapan dengan yang sepuh ini bagaimana, kalau berhadapan dengan yang muda bagaimana, kalau ada gesekan itu bagaimana. Berarti di sana kita belajar sabar, belajar istiqomah, belajar menata sistem dengan baik, kemudian belajar untuk mengemban amanah dengan baik. Maka andaikan ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik di dalam organisasi, maka ini harus ditingkatkan lagi. Tidak hanya sekedar organisasinya yang tersistem dengan baik, tidak hanya sekedar kemudian mampu untuk mensistem kesabaran di dalam organisasi, tidak hanya sekedar mampu istiqomah saja di dalam organisasi, tapi bagaimana kemudian juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dalam organisasi ini, sehingga ibadahnya bisa semakin istiqomah, sholatnya bisa semakin istiqomah, kemudian kesabarannya juga semakin tinggi, di dalam dirinya juga tersistem dengan baik. Tidak hanya organisasinya yang kemudian mampu dia sistem, tapi dirinya sendiri pun juga mampu dia sistem dengan baik. Kapan waktunya ibadah, kapan waktunya begini, kapan waktunya ini itu dan lain sebagainya. Maka ketika itu bisa dikembalikan, pelajaran dari organisasi itu bisa kita kembalikan untuk pelajaran diri pribadi, insya Allah organisasi bisa semakin baik, semakin maju dengan sistem-sistem itu. Kita pun juga belajar bagaimana ketika kembali di rumah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan ini pun juga nuansanya adalah nuansa-nuansa dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ketika kita berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir daripada kunci sukses selain pergaulan yang luas, ilmu, kemudian pergaulan yang luas dan terukur, terarah itu tadi, kemudian yang terakhir adalah memperbanyak pengalaman. Memperbanyak pengalaman tentunya dengan memperbanyak baca buku, membaca ini tidak hanya sekedar membaca buku, akan tapi juga membaca bagaimana belajar membaca situasi kiri dan kanan. Oh, kalau situasinya begini saya harus begini. Oh, kalau menghadapi orang seperti ini saya harus begini. Oh, kalau menghadapi ini saya harus begini, sehingga kita bisa betul-betul berinteraksi dengan baik, punya pengalaman yang baik di dalam berkomunikasi, pengalaman yang baik di dalam berkreativitas. Maka pada saat itu kreativitas itu akan muncul dari ilmu yang luas, pergaulan yang luas, terarah dan terukur pada hal-hal yang positif, kemudian pengalaman yang luar biasa, maka muncul satu kreativitas yang luar biasa yang nantinya akan mampu untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang negara yang
madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti apa yang kita inginkan bersama-sama. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jangan hanya jadi wacana saja, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita sebagai generasi muda harus mampu untuk melakukan sesuatu yang memang betul-betul bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke. Terima kasih Gus. Kiranya begitu banyak yang bisa kita ambil manfaat dari apa yang jenengan sampaikan, terutama untuk adik-adik generasi muda, nahdiyin nahdiyat yang sempat mengikuti siaran NU TV Turen. Itu tadi beberapa tips, ada 3 hal yang terpenting untuk menjadikan para generasi muda menjadi yang berkualitas, menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa untuk nantinya siap menerima tongkat estafet dari para pendahulu kita. Dan mungkin untuk yang terakhir sebagai closing Pak Solihin, bahwa ada satu dawuh yang mengatakan bahwa inna fiyatis syabab amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha, bahwa sesungguhnya di tangan pemudalah maju dan mundurnya sebuah bangsa ini, dan pada langkah kaki mereka lah jayanya sesuatu bangsa dan negara ini. Maka sekali lagi, ayo para pemuda-pemuda, kita semangat di dalam belajar, semangat di dalam berjuang demi bangsa, negara, agama, dan nantinya juga bisa kita aplikasikan untuk diri kita pribadi, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Gus Bet atas beberapa informasi yang telah disampaikan. Para pemuda, maka ambillah tadi beberapa hal yang sudah digariskan, yang sudah disampaikan, agar adik-adik semua, anak-anak semua bisa benar-benar menjadi pemuda-pemudi yang berkualitas, yang bisa menjadi harapan bangsa untuk siap menerima tongkat estafet dari para pendahulu kita. Kiranya sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan, namun sebelum diakhiri, mungkin akan lebih indah apabila penyampaian Gus Bet tadi ditutup dengan bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mafadata wa fatima dunya wal akhirah wa muhabbib ilaina al-iman wa zayyinu fi qulubina karhi ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna rasyidin lima kun ana pengrusaktana wa fadlan fi ma'taitana wa akhlif ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Rabbana la tad'alna fi qawmin hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamdan illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maradan illa shafaita wa la tiflan illa qabaita wa aslahta wa la hajatul hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita wa sarta rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillah wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah para pemirsa NU TV Turen, utamanya pemuda-pemudi nahdiyin nahdiyat yang dirahmati Allah, semoga apa yang kami sajikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi modal panjenengan semua untuk bisa menjadi pemuda-pemudi yang berkualitas, menjadi pemuda-pemudi harapan bangsa yang siap menerima tongkat estafet dari para pendahulu kita. Tuku Turen, imbui pete, NU TV Turen, pancen oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngambil pesawat.